Terima kasih. Anda masih bersama kami, Radio Suara IKMI, media dakwah, buah dan jamnya. Mari kita ikuti cara berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jemaah Radio Suara IKMI dimanapun berada, dan juga jemaah Majelis Quran IKMI Jawa Barat yang berada di Zoom. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 2 November 2021. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam acara kajian atau majelis Quran IKMI Jabar di pekan pertama, di minggu pertama. Di mana alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Hadian Akbar yang alhamdulillah beliau sudah hadir di line Zoom, sambungan Zoom. Kita sapa dulu untuk Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz Hadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang Gugum. Masya Sehat Allah, iya. alhamdulillah. Walaupun kita di Zoom dan tadi udah siang gitu ya, sempat diguyur hujan ya. Betul. Tapi Masya Allah, semoga tetap bersemangat kita untuk bertolabul ilmi. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fadilah penghafal Quran ya, Kang Iya, Ustadz. betul. Baik. Ya, sampai tidak berlama-lama lagi, marilah kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hadian. Namun nanti sebelumnya apakah akan ada murajaah dulu? Alhamdulillah nih Ustadz, kita di grup sudah selesai murajaah sampai surah Al-Basa ya. Dan nanti akan murajaah Alhamdulillah. estafet atau misalnya mau asal langsung enggak fadhal. Langsung saja saya akan serahkan waktu dan kesempatannya kepada Ustadz. Kepadanya dipersilakan. Radio Suara IKMI, media dakwah, buah dan jamnya. Oman? Oh, Oman. Ingin yang Oman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Memuji, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, karena dengan kudrat, iradat serta nikmatnya kita masih bisa sama-sama bertolabul ilmi.
dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga masih diberikan kekuatan iman dan Islam dalam hati kita. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kelak kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul ulma dari beliau di yaumal jaza wal hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, materi kita, yakni keutamaan para pembaca dan penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah pada halaqah kita dan juga murojaah Quran kita sudah sampai pada akhir surah Abasa. Oleh karenanya, agar lebih berkah lagi acara kita pada malam hari ini, saya mohon mungkin beberapa dari antara jamaah semua bisa memurajaah hafalan Qur'annya, yakni surah Abasa dari ayat 1 sampai dengan 42. Insyaallah kita akan bagi-bagi, saya akan bagi 4 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 10. Bagian kedua ayat 11 sampai dengan 20. Bagian ketiga 21 sampai dengan 30 dan bagian yang keempat adalah ayat 31 sampai dengan 42. Silakan bagi teman-teman yang ingin memulai murajaahnya surah Abasa dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Disilahkan mau siapa yang mau baca. Mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu, Ustaz. Untuk 1 Ya, sampai silakan. 10, ya, sambil menunggu yang lain mengambil mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ عليها مسفرة terus ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, tadi seharusnya dibaca oleh 4 orang, namun Pak Era dan Pak Yudit sempat terputus ya. ya saya sudah kembali ada alhamdulillah nih, Baik. tadi ya. Assalamualaikum Ustaz Hadian. Bisa kembali mengaktifkan mikrofonnya. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Kang Ugum dan Pak siap. Happy, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terputus. Alhamdulillah. Maaf. Iya, sinyal biasa nih kalau ada terputusnya. Enggak, Biasa. kalau saya udah telepon tadi, aduh. Sampai kembali ininya. Aduh. Masya Allah. Iya. Oke. Saya pun juga baru muncul nih ini. Mau masuk tadi itu lama baru bisa telepon lagi. Alhamdulillah. Bisa gabung. Kang Yudi sama Pak Ero mau coba? Boleh. Siap. Iya. Ya, silakan. Dari awal. Dari 10 ayat. siap. Oh, Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka
au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istana fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma ma ja'aka yas'a Ya, wa huwa agak panjang. Ya, wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'ata anhu talaha sami'na wa ata'na. silakan disambung, Mas Yudi. Halo, Mas Yudi, mana Mas Yudi ini? Silakan Mas Yudi dinyalakan kembali mikrofonnya. Tadi soalnya berbarengan dengan Pak Ero ya. Di sama saya di Ya. Cek. Apakah saya lanjut? Apa saya ulang dari awalnya? Lanjut. Sampai terakhir Ayat apa 20, ini? Ayat 20. Oh, 20. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره صدق الله العظيم. Cek. Suara kedengaran ya? Iya, kedengaran. Ya. Alhamdulillah. Udah sampai 20 tadi ya? Udah. Alhamdulillah. Nah. Baik. Alhamdulillah semuanya sudah bermurojaah surah Abasa ya dari ayat 1 sampai dengan ayat 42. Harapan kita besar semoga mudah-mudahan hafalan kita yang ada ini bisa terjaga dengan baik. Dan Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selain terjaga dengan baik, Allah izinkan kita semua untuk terus menambah koleksi hafalan Qur'annya insyaallah. Baik teman-teman semua, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yakni mengenai keutamaan atau bahasa Arabnya kita sebut fadilah. Fadilah artinya adalah keutamaan. Keutamaan bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Mereka-mereka yang terus berupaya sekuat tenaga menambah koleksi hafalan Qurannya. Baik, saya akan sampaikan malam ini 2 hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang keempat. Kalau bulan kemarin kita sudah bahas 3 hadis fadailul Quran. Kita telah bahas 3 hadis keutamaan
siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Quran. 3 yang kemarin akan saya uraikan secara singkat untuk mengulang. 3 hadis kemarin menerangkan tentang yang pertama adalah keutamaan bagi mereka-mereka yang mengkhatamkan Al-Quran. Mereka mendapatkan doa daripada malaikat-malaikatnya Allah, yang mana malaikat Allah tersebut diutus sebanyak 60.000 malaikat. Hadis yang keduanya membahas tentang bagaimana ketika kita mencintai atau menyenangi, asyik ngobrol ataupun berdiskusi, dialog langsung dengan Allah, maka di situ adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, hadis yang kemarin saya sampaikan adalah tentang kemuliaan umat Rasulullah, itu ada pada tiga golongan atau 3 orang. Ya, yang pertama hamalatul Quran, yang kedua ashabul Quran, yang ketiga ashabul layal. Yang ke-1 hamalatul Quran, yang selalu bersama Al-Quran, di hatinya ada Al-Quran, tersimpan Al-Quran, kemana-mana bawa Quran, hamalatul Quran. Yang kedua yaitu ashabul Quran, sahabat-sahabatnya Quran. Yang ketiga ashabul layal, adalah sahabat-sahabatnya malam, yang artinya mereka selalu menghidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadahnya adalah ibadah dalam membaca Al-Quran. Nah, berikut ini kan saya sampaikan hadis yang keempat tentang fadilah pembaca, pelajar, pembaca ataupun penghafal Quran. Rasulullah SAW bersabda, "A'badun nas, sebaik-baik ibadah." Ibadah siapa? Ibadahnya manusia. Nah, bukan hanya orang beriman ternyata. Ya, a'badun nas, ibadah terbaik seorang manusia, ya, yang paling utama, yang paling hebat, yang paling luar biasa adalah apa? A'badun nas aktsaruhum. Ibadah terbaik itu adalah mereka-mereka yang memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak tilawatil Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak tadabbur Quran. Memperbanyak mengulang-ulang hafalan Quran. Ya. Itu adalah sebaik-baiknya, seutama-utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang manusia, yaitu dengan memperbanyak bacaan Quran. Nah, namun lain halnya dengan realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Kalau boleh kita ambil contoh dan boleh kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita tanya hati kita tanya diri kita tanya pikiran kita. Setiap hari kita ini lebih banyak memperbanyak tilawah Qur'annya atau lebih banyak tilawah WhatsApp-nya? Lebih banyak tilawah Quran atau tilawah Facebook-nya? Lebih banyak tilawah Quran atau tilawah Instagram-nya? Ya, apalagi sekarang ditambah dengan TikTok dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Dan kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita tidur. Ketika bangun tidur, yang lebih dulu dicari mana? Handphone ataukah mushaf Quran? Nah, ini tidak akan saya jawab. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, kira-kira mana yang lebih dulu diambil, lebih dulu dicari, diambil, kira-kira Quran atau handphone. Nah, ada yang beralasan begini. Katanya kalau kita bangun tidur langsung megang Quran kan nggak boleh. Kenapa? Nggak punya wudhu. Kalau handphone kan tanpa wudhu boleh. Akhirnya handphone duluan. Takutnya kan katanya ada kabar yang penting. Ya, iya. Tapi setelah wudhu itu, kita apakah langsung sholat?
setelah sholat langsung zikir, langsung baca Quran, atau diselangi dulu dengan baca WA dan lain sebagainya. Ya, kalau saya pribadi jujur sering sebenarnya, bukan kadang-kadang, lebih sering bangun tidur, setelah bangun baca WA, setelah bangun buka Facebook. Ya, itulah kesalahan kita sekarang. Ya, padahal bukan dilarang, bukan nggak boleh. Boleh silahkan buka WhatsApp, boleh silahkan buka Facebook, boleh silahkan buka Instagram. Bangun tidur boleh silahkan buka Instagram, buka Facebook, buka WA, silahkan. Akan tetapi alangkah lebih baik dan lebih utamanya ketika malam hari bangun itu baca WA-nya cuma 1-2 menit, sholat dan baca Qurannya 1-2 jam. Itu bagus. Kalau kita kan kebalik. Kalau kita bagaimana? Kita baca Quran dan sholatnya, lain sebagainya. 1-2-3 menit, baca WA-nya setengah jam, 1 jam. Nggak kerasa. Baca WA, main handphone 1 jam, nggak akan kerasa. Ngaji Quran, baru duduk 5 menit, 10 menit, baca 1-2 halaman, udah pegel. Nah, ini adalah realita yang terjadi pada diri kita masing-masing sebetulnya. Khususnya diri saya pribadi. Ya, yang harusnya memperbanyak Quran, tilawah Quran, ini banyak tilawah hal-hal yang lainnya. Bukan tidak boleh, akan tetapi mana yang lebih utama, ya. Kalau seimbang nggak apa-apa. Tilawah Qurannya bagus, tilawah Qurannya sehari 5 juz, sholatnya 5 waktu, main WA-nya bolehlah. Kalau 5 juz itu dibaca dalam waktu, anggap kalau bawa tartil 3 jam. Tartil. Berarti 3 jam baca Quran. Sholat sunnah, sholat sunnahnya, sholat fardunya segala 1 jam ambil, nggak apa-apa. Berarti 4 jam kita ibadah. Nggak apa-apalah baca WA-nya 1 jam. Main HP-nya 1 jam. Kalau kita sebaliknya, main handphonenya 5-6 jam, baca Quran, tilawah Qurannya 1 jam pun nggak. Sholat rusuh. Ya, sholatnya terburu-buru, ya, tidak dinikmati. Ya, inilah kita, ya, khususnya inilah saya, gitu. Jadi ini sebenarnya kata-kata ini bukan hanya sekedar tamparan untuk yang mendengarkan, tapi khususnya untuk diri saya pribadi, ya. Karena apa? Dikatakan a'badun nas, ibadah paling utama untuk manusia apa? Tilawat aktsaruhum tilawatil Quran, memperbanyak membaca Quran. Oleh karena itu, mulai saat ini mari kita sama-sama imbangi baca WA-nya, baca Facebook-nya, diimbangi dengan baca Quran yang lebih besar, lebih banyak waktunya, lebih banyak porsinya daripada kita membaca handphone, baca media sosial lainnya. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Hadis yang kedua pada malam hari ini, atau hadis yang kelima, ya, yang akan saya sampaikan dari keseluruhan hadisnya, berbunyi agnan nas. Kalau tadi dikatakan ibadah yang paling afdol, paling utama, ibadah terbaik, ya, baca Quran, ya kan? Sekarang agnan nas. Apa itu agnan nas? Orang yang paling kaya di antara manusia. Kalau tadi orang yang paling baik ibadahnya di antara manusia, orang yang paling afdol ibadahnya di antara manusia, ya. Sekarang orang yang paling kaya di antara manusia. Wow, subhanallah. Ya. Tadi dikatakan ibadah terbaik, ibadah paling afdol. Ya. Sekarang adalah pembahasan kita agnan nas. Orang yang paling kaya di antara manusia. Siapa sih orang paling kaya? Ya. Apakah pejabat? Apakah pengusaha? Apakah direktur? Apakah bos? Enggak. Apakah orang yang punya rumah banyak? Bukan. Apakah orang yang punya mobil mewah? Bukan juga. Apakah orang yang punya jet pribadi? Bukan juga.
Lalu siapa orang yang paling kaya? Emang ada? Ada. Siapa orang paling kaya? Orang yang paling kaya itu adalah hamalatul Quran. Orang-orang yang setiap saatnya dimanapun dia berada, dia selalu bersama Al-Quran. Kemanapun di dalam hatinya membawa Al-Quran. Hamalatul Quran. Orang paling kaya. Kenapa hamalatul Quran disebut orang paling kaya? Ya, karena man ja'alahullah fi jawfihi. Allah telah menjadikan Al-Quran ada di dalam bacaan mulutnya, sampai ke hatinya, sampai ke pikirannya. Al-Quran selalu ada. Inilah yang menjadi orang-orang paling kaya. Ya. Orang paling kaya di antara manusia bukan orang yang punya mobil banyak, bukan orang yang punya rumah mewah, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang hartanya di mana-mana ada, bukan orang yang usahanya di tiap negara ada, bukan mereka. Tapi siapa? Orang paling kaya adalah orang-orang yang di hatinya disimpan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang hafal lagu-lagu, ya, atau orang hafal isi majalah, orang bisa menceritakan dari mulai A sampai dengan Z isi novel, ya, itu maaf belum tentu dapat pahala kebaikannya, dan belum tentu dari hal-hal tersebut menjadikan dia orang kaya sesungguhnya. Tapi apa? Dengan kita, ya, hafal Quran, kita menjadi hafizul Quran, menjadi hamalatul Quran, orang yang mentadabburi Quran, maka dari itu kita sudah mendapatkan kekayaan sesungguhnya. Bukan orang yang punya segalanya, bukan orang yang hafal ini, hafal itu, tidak. Allah hanya minta satu, menjadi hamalatul Quran, menjadi hafizul Quran, menjadi penjaga Quran. Maka itu sudah menjadikan kita sesungguhnya menjadi orang kaya yang paling kaya di antara manusia. Teman-teman semua, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, yuk mari kita berlomba. Berlomba untuk apa? Berlomba untuk menjadi orang kaya di antara manusia. Dengan apa? Dengan selalu menambah koleksi hafalan Qur'annya, selalu memperbaiki bacaan Qur'annya, selalu menambah ilmu tentang Qur'annya. Karena ilmu Qur'an ini sampai kapanpun kita gali, saya yakini, saya tekankan, dan saya tegaskan, tidak akan pernah habis. Walaupun seumur hidup kita dipakai untuk menggali ilmu Al-Quran, saya yakini tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah cukup usia kita untuk menggali ilmu Al-Quran. Mungkin satu, bisa kalau diambil contoh, belajar bacanya aja dari mulai Iqra, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, naik lagi pada kalimat-kalimat yang bersambung, terus belajar Iqra berapa lama? Anggap setahun belajar Iqra. Belum belajar baca Quran, masih terbata-bata awalnya. Nanti kesananya lancar. Anggap taruhlah 3 tahun belajar baca, baru baca aja. Belum mempelajari tahsinul qiraah yang betul. Belum setelah itu menghafalkan Qur'annya, belum melancarin hafalan Qur'annya, belum lagi mentadaburi, belum lagi memahami tentang qiraatnya. Ada qiraatus sab'ah, ada qiraat asyarah, ada qiraat arba'ata asyar, ya. Belum lagi memahami kitab-kitab tentang Quran. Ada kitab tajwidnya, ada kitab tentang ulumul Qur'annya, banyak lagi. Belum lagi paham bahasa kandungan dalam Al-Quran, bahasanya kan beda-beda, maknanya beda-beda. Bahasanya ada beberapa dalam bahasa Arab. Belum kita pahami itu. Belum lain sebagainya. Belum lagi sampai tingkat tertingginya mengamalkan. Oh banyak. Gak akan cukup usia kita untuk mempelajari Al-Quran. Maka kalau kita sudah pegang Al-Quran, ada Quran dalam hati kita,
ada Quran dalam ingatan kita, ada Quran dalam lisan kita, ada Quran dalam bacaan keseharian kita, maka kita sudah menjadi orang-orang yang kaya sesungguhnya. Maka dari itu, berbahagialah kita semua, wahai para calon ahlul Quran dan para ahlul Quran. Allah memilih kita. Karena nggak semua orang diizinkan oleh Allah hafal 30 juz. Jangankan 30 juz, juz 30 aja. Jangan juz 30. Ya, nggak semua Allah berikan izin hafal surat-surat pendek. Atau mungkin nggak semua orang Allah izinkan, Allah pilih hafal salah satu saja surah pendek. Kalau nggak ada izin Allah nggak pilih, nggak akan jadi. Oleh karena itu, kita dari awal bergabung di Telegram, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyetorkan hafalan, mengulang hafalan. Alhamdulillah, sudah 3 surah. Berarti ini adalah izin Allah. Ini adalah kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Karena apa? Allah mengatakan dalam surah Fatir, bunyi ayatnya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kan? ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ. Kemudian kami wariskan kitab. Apa ini Alkitab? Yakni Al-Quran. Ya, kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Kepada orang-orang pilihan kami dari hamba-hamba kami. Pilihan. Jadi yang diberi Quran, yang bisa baca Quran, yang bisa hafal Quran, yang bisa mentadabburi Al-Quran, semuanya adalah orang-orang pilihan Allah. Namun ada 3 golongan dari hamba pilihan Allah tersebut. Ada faminhum zalimun li nafsih. Ada orang-orang yang di antara mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri. Menghafal Qur'annya iya. Ya, ngaji Qur'annya iya. Terus baca Qur'annya iya, belajar Qur'annya iya. Ya, tapi apa? Zalim. Artinya apa? Enggak mengamalkan, enggak mentadaburi, zalim. Ya, ada wa minhum muqtasid, pertengahan. Sekali-kali dia baca Quran. Kali-kali maksiat. Kali-kali baca Quran, ingat. Kali-kali lupa. Nah, itu muqtasid, tengah-tengah. Ada orang-orang yang wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran ini, saya pengen menghafal paling cepat, paling banyak. Saya pengen cepat lancar. Saya pengen cepat selesai 30 juz. Biar saya bisa menggali lagi ilmu Quran yang lainnya. Terus berlomba. Semua itu biiznillah. Lalu apa terakhirnya? Dzalika huwal fadlul kabir. Dzalikal fadlul kabir. Ya. Akhirnya adalah demikian. Dan demikian itu adalah ya dapat fadlul kabir, dapat keutamaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, keutamaannya nggak ada lain adalah surganya Allah. Nah, oleh karena itu, ini orang kaya ini kita pilihan Allah, ya. Siapa yang dekat dengan Quran, siapa yang rajin baca Quran, siapa yang rajin istiqomah menghafal Quran, maka la faqra ba'dahu. Gak akan pernah fakir selamanya. Karena Quran huwal ghina. Al-Quran adalah kekayaan sesungguhnya. La faqra ba'dahu. Tidak akan fakir. Siapa? Orang-orang yang terus bersama Al-Quran. Belajar, membaca, menghafal. Bersama dengan Quran terus setiap hari. Ya, gak akan fakir. La faqra ba'dahu. Sampai kapan? Ila akhir hayatnya gak akan fakir. Nah, oleh karena itu, ayo semangat semua. Kita sama-sama menambah koleksi hafalan Quran kita. Beres An-Naba tambah An-Nazi'at, beres An-Nazi'at tambah Abasa, beres Abasa tambah Takwir, terus sampai dengan selesai juz 30. Tahun ini selesai juz 30, 2-3 tahun ke depan selesai 30 juz insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, hadirin rahimakumullah. Ada yang lebih mulia dan lebih utama ibadah kita, ya, selain daripada tadi saya sebutkan membaca Al-Quran, banyak membaca Quran. Apa yang lebih mulia, yang lebih hebat? Yang lebih hebat dan lebih utama adalah
kita membaca Al-Quran dalam salat kita. Artinya bagaimana? Kita punya hafalan Quran, maka diulang cara mengulangnya ketika salat. Hafal nih An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, baca ketika salat. Jangan kalau sudah diberi nikmat sama Allah, hafal surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, ketika salat bacanya Qul Hu lagi, bacanya Al-Kafirun lagi, bacanya An-Nas lagi, tambah pakai surah yang lain, pakai surah An-Naba'nya pakai. Nah, itu cara terbaik dan fadilah yang paling utama baca Quran, ngulang hafalan itu ketika sholat. Apalagi kita kan tunanetra ya, tunanetra, nggak mungkin kita dalam sholat bawa Quran braille segede ini, nggak mungkin. Ya, tapi kalau kita hafal, sekalian nguji hafalan kita. Kalau saya biasa contoh mengimami sholat tarawih, diundang misalnya ke Masjid Raya Bandung, ke Masjid Pusdai, ya, baca di situ sholat misalnya qiyamul lail 1 juz 1 malam. Ya, kalau orang lain mungkin bisa buka Quran di depan, tinggal siapkan Quran atau pegang Quran di tangannya. Kalau saya nggak bisa, kita tunanetra nggak bisa. Pada itu saya sambil menguji hafalan dalam dibaca dalam sholat, apakah lancar nggak nih hafalan Quran kita. Dan kalau lancar, alhamdulillah. Kalau ternyata masih ada kesalahan, berarti hafalan kita masih belum dikatakan sempurna, belum dikatakan baik. Memang manusia nggak ada yang sempurna, tapi minimalnya kita betul-betul punya hafalan yang thiqah, punya hafalan Quran yang mutqin, yang kuat. Nah, sampai tandanya hafalan kuat itu ketika sholat, ditembak di depan pun, diminta juz berapa pun siap. Misalnya, Hadian, kamu imam sholat tarawih malam ini. Malam ini kebetulan kita baca Qurannya juz 22. Itu udah nggak usah lagi buka Quran, tapi udah langsung siap, langsung maju ke depan, langsung baca di depan. Nah, itu salah satu tanda ciri hafalan kita sudah betul-betul kuat dan lancar. Dan lebih mengerikan lagi, lebih hebatnya lagi, ketika kita baca Quran dalam sholat tanpa Quran, jamaah di belakangnya banyak, di masjid-masjid besar. Nah, itu lebih menantang lagi. Dan saya sudah merasakan bagaimana kalau kata Sundanya gempernya merasakan hal seperti itu. Awal-awal, tapi lama-lama terbiasa juga, enak akhirnya. Nah, begitu. Jadi bisa itu karena biasa. Bisa itu karena biasa. Nggak akan biasa kalau nggak mau mencoba. Nah, itu. Bisa itu karena biasa. Nggak akan biasa dan nggak akan bisa kalau nggak mau mencoba. Ya. Yang penting coba dulu nanti. Nih siapa nih, Kang Gugum, siapa lagi, Pak Ero, baca di depan surah An-Nazi'at, satu surah menjadi imam, itu sekalian menguji kekuatan ingatan dan hafalan Quran kita. Nah, teman-teman semua, mungkin inilah yang dapat saya sharingkan malam hari ini, yang dapat saya kupas malam hari ini. Semoga besar manfaatnya, juga ada barokahnya untuk kita semua, dan semoga ini menjadi ilmu tambahan untuk kita semua, sehingga kita semakin semangat untuk menjadi hamba terbaik, ya, mempunyai kualitas ibadah yang terbaik, dan menjadi orang paling kaya di antara manusia-manusia lainnya, sebab karena kemuliaan dan keberkahan Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, baru saja kita sudah menyimak pemaparan materi yang sungguh luar biasa tentang 2 hadis atau 3 hadis tentang keutamaan para penghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan yang akan kita dapat ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya nanti di akhirat, bahkan di dunia pun insya Allah kita akan banyak memperoleh keutamaannya, akan banyak memperoleh pertolongan. Baik, masih ada waktu sekitar 12 menit lagi kalau sampai jam 21. Silakan bagi para jamaah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam ya. Waduh, ini semangat sekali Pak Ero ya sudah Iya. ingin bertanya ya. Silakan Pak Ero. Eh, Kalau tadi yang Ustadz sampaikan, kebetulan kalau saya sebetulnya ya, kalau juz 30 sebetulnya itu insya Allah sudah pernah dicoba di taraweh ya. Justru saya waktu kemarin itu kebagian di juz 30. Juz amma insya Allah sudah dicoba di masjid. Karena di sini kebetulan di masjid kami itu syaratnya 5 juz sudah hafal. Kebetulan saya belum, kalau belum 5 juz belum, cuma sedang itu. Ya tapi untuk juz 30, 29, sama aja Al-Baqarah 100 ayat itu kemarin juga di sini tapi belum sampai seitu ya, belum masih itu insya Allah itu. Jadi memang pertamanya memang gempur kemarin itu ya, karena saya kemarin dicoba juz 30 oleh Ustadz Dadan gitu. Jadi ya salah juga ya, artinya ya gemetar, tapi terus pas hari keduanya diulangi lagi, alhamdulillah ya, yang sampai sekarang ya alhamdulillah. Kalau yang kalau jadi imam itu sudah minimal saya al-muluk itu atau ajas ya insya Allah gitu. Terima kasih. Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak Ero atau hanya sekedar sharing saja? Itu juga saya bertanya gitu tadi. Barangkali ada tip-tip ya supaya kita cepat. Artinya ini terutama ya saya terasa sekali gitu. Ketika sedang belajar tajwid, memang di sini tertantang ya. Triknya itu. Jadi kadang-kadang yang sudah dibenarkan oleh Ustadz di sini, kadang-kadang ketika itu diulang lagi lupa gitu. Nah, tapi sementara yang saya rasakan gitu menurut jamaah ya, terutama para tahfidz yang ada di sini, Pak Ero sekarang sudah beda bacaan Qur'annya, itu aja. Jadi terima kasih kepada Pak Hefi ini yang sudah memfasilitasi. Cuma itulah bagaimana tipsnya gitu supaya tajwid itu cepat nyerap gitu ke otak gitu. Itu aja barangkali tipsnya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan dari Pak Ero, bagaimana supaya tipsnya supaya ketika kita mempelajari ilmu tajwid itu nerapnya mudah. Satu, sering mengulang-ulang bacaannya. Yang kedua, sering mendengarkan. Biasanya saya itu 2 metode ini saya gunakan. Yang pertama, sering mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh guru tadi. Di ayat ini ketemu iqlab, ketemu ikhfa, saya ulang sampai pas bacaannya, dan saya mendengarkan beberapa referensi para masyayikh, para ulama qurra untuk membacakan Quran yang sedang saya hafalkan. Nah, setelah itu saya perhatikan, saya harus sama ikhfanya seperti itu, menahannya harus sama dengan apa yang dicontohkan oleh guru dan juga oleh para masyayikh. Terus yang kedua, saya harus betul-betul sama madnya, kalau segitu ya segitu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi lebih ke ini sih, satu lebih ke prakteknya, terus diulang-ulang. Yang keduanya sering mendengarkan baik dari guru secara langsung. Maka dari itu makanya wajib penghafal Quran ataupun pembelajar Quran itu wajib punya guru, dengar dari guru ataupun dari para masyayikh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya mungkin untuk memang referensinya saya kalau dengan Pak Ustadz Dadan itu hanya kalau slow gitu juga dicek, diuji gitu. Tapi sekarang karena sudah dengan murojaah katanya di MKPW, nggak usah lah, langsung aja katanya gitu. Masya Allah. Jadi sekarang walaupun saya itu merasa hafal 5 juz, kembali ke sini ke 0 lagi seolah-olah di sini. Jadi diblankkan lagi lah itu. Dianggaplah belum hafal lagi gitu aja. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, sebetulnya bukan belum hafal mungkin ya, karena semua itu yang namanya murojaah itu pengulangan seumur hidup ya, kerjaan seumur hidup. Walaupun yang sudah hafal 30 juz pun yang namanya murojaah ya kan Hadian, itu harus terus. Betul. Ya. Iya. Jadi misalnya Pak Ero ini sudah hafal juz 30, harus murojaah. Makanya kenapa tagline atau nama grup kita murojaah. Mungkin yang sudah hafal banyak juz 30, sangat banyak, tapi murojaah apakah suka diulang, apakah terus diperbaiki tahsinnya. Nah itu jadi perbaikan tahsin, bukan berarti belum sama sekali belum hafal, tapi pengulangannya, murojaahnya gitu ya. Iya. Baik, seperti itu dari Pak Ero. Silakan dari yang lain, mungkin akhwat atau yang lain yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustaz Hadian.
saya persilahkan untuk mulai langsung menyalakan mikrofonnya. Di sini ada Ummul Latifah, dan juga ini ada akun TF ya kalau tidak salah, Akhwat. Kemudian ada Mas Yudi ya, alhamdulillah yang tadi juga sudah memurajaah hafalan. Mungkin sedikit dari saya sebagai pemantik ya sebelum nanti yang lain. Kalau kaitannya dengan hamalatul Quran atau keutamaan, bagaimana Ustaz kaitannya dengan hadis? Saya pernah mendengar itu bahwa nanti itu di akhir zaman akan banyak bermunculan para penghafal Al-Quran itu akan banyak. Tetapi bahwa hafalan itu hanya sebatas sampai di kerongkongannya. Nah, bagaimana kaitannya hadis ini dengan kita atau sebagai hamalatul Quran, apa yang harus kita lakukan seperti itu? Karena supaya tidak, kan ngeri juga gitu ya, kita sebagai penghafal Al-Quran, akan tetapi hafalan itu mungkin tidak membekas, ya artinya hanya sampai di kerongkongan, tidak tercermin di dalam akhlaknya seperti itu. Ya itu saja Ustaz. Baik, baik. Ya, nanti di akhir zaman memang akan ada bermunculan banyak penghafal Quran. Booming orang-orang yang menghafal Quran, ya. Itu akan bermunculan, tapi bacaan Qurannya hanya sebatas di kerongkongan saja. Artinya bagaimana? Artinya selagi atau selama Quran itu dihafal dan masih berupaya untuk terus memurojaahnya, terus masih berupaya untuk menerapkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari, masih mentadaburi Quran, masih berusaha berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, maka orang itu terkategorikan selamat. Yang bahaya bagaimana? Orang yang hafal Quran hanya mencari ketenaran dunia. Satu, orang yang hafal Quran, orang yang hafal Quran yang kedua yang akan masuk pada golongan orang yang celaka adalah dia hafal Quran tapi hanya untuk mengharapkan pujian orang. Dua, yang ketiga hafal Quran tapi tujuannya apa? Tujuannya dia ingin dikenal, ya, ingin masyhur, ingin dikatakan, oh dia hafil Quran, dia orang yang hafal Quran, hanya ingin mendapatkan itu. Nah itu orang-orang yang celaka. Quran hanya sebatas di kerongkongannya saja. Nah, oleh karena itu, untuk selamat bagaimana? Kembali kepada niat kita. Bagaimana caranya supaya kita selamat? Niatkan menghafal Quran hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, menghafal Quran agar bisa membahagiakan ya orang tua khususnya ya di yaumul akhir nanti. Yang ketiga, niatkan menghafal Quran hanya karena ingin apa? Ingin mendapatkan barokah hidup di dunia, barokah di akhirat, mendapatkan syafaatnya Al-Quran, insya Allah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ya, memang sungguh luar biasa. Intinya adalah kita terus memperbaiki niat ya, memperbaharui niat kita. Kita jadi dunia dalam menghafal, ya Masya Allah. Seperti itu. Pergodaannya mungkin cukup berat, terutama di era seperti sekarang ini, di era apa ya, sedikit-sedikit kita update status, sedikit-sedikit kita posting, itu juga luar biasa seperti itu ya. Baik, yang dari yang lain mungkin ya. Jika apabila ada yang ingin ditanyakan atau boleh juga sharing barangkali terkait dengan tema hari ini, yaitu keutamaan para penghafal Al-Quran. Ya. Ada barangkali dari jemaah yang lain? Sepertinya masih malu-malu. Nyalakan mikrofon ya. Dari Mas Yodi, ada yang ingin disampaikan mungkin atau ingin ditanyakan?
memang terkait hal ini atau tidak cukup hanya sekedar difahami ya atau kita ketahui tentang materinya atau ilmunya, tetapi yang terpenting bagaimana cara kita untuk pengamalannya ya seperti itu. Bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjadi tadi menjadi kita bawa kemana-mana menjadi akhlak sebagaimana Rasulullah seperti itu. Ya jika tidak ada ini karena sini sudah waktu sudah mendekati pukul 21. Saya ucapkan jazakallah ya, terima kasih kepada Ustaz Dian yang alhamdulillah berkenan untuk mengisi ya atau menyampaikan materi di majelis Quran ini. Alhamdulillah sudah 3 pertemuan ya. Semoga menjadi keberkahan untuk Ustaz Dian dan keluarga serta santri-santri di sana. Juga saya ucapkan jazakumullah khairan katsir, terima kasih kepada jamaah sekalian baik yang berada di Zoom, kemudian yang menyimak kajian ini melalui radio suara IPNI ya, atau nanti juga yang melalui channel YouTube PW IPNI Jawa Barat ya, karena setiap kajian-kajian ini direkam kemudian akan di-upload ya ke channel YouTube supaya nanti bagi siapapun yang ingin mengulang materinya sangat lupa ataupun apa bisa dibuka di channel YouTube-nya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan yang untuk kajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya, dalam kegiatan malam hari ini. Saya adalah Rahmat Gumilar serta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi